Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Din Kamilia dengan NIM 19116012. Kali ini Din akan membagikan sebuah video yang menceritakan tentang teks cerpen. Oleh karena itu, jangan terus ya. Oke, alangkah lebih baiknya kita harus memahami terlebih dahulu satu persatu terkait pembahasan teks cerpen ini, mulai dari pengertian, struktur, unsur-unsur, serta lain sebagainya. Oke, untuk bagian pengertian teks cerpen, secara singkatnya, cerpen merupakan cerita pendek. Sedangkan menurut Sumarjo dan Saini berpendapat bahwa cerpen merupakan cerita fiktif atau tidak benar-benar terjadi, akan tetapi bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun yang mana ceritanya relatif pendek. Di lain sisi, menurut B. Jasmine, cerpen merupakan sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yakni adanya pengenalan, pertikaian, serta penyelesaian. Oke, setelah kita memahami mengenai pengertian dari teks cerpen, tentunya kita juga harus memahami terkait struktur dari teks cerpen itu sendiri. Yang di awal tadi kita sudah membahas mengenai pengertiannya. Yang kedua, kita membahas mengenai struktur dari teks cerpen itu sendiri. Struktur dari teks cerpen yang pertama adanya abstrak, yang kedua adanya orientasi, yang ketiga adanya komplikasi, yang keempat adanya evaluasi, yang kelima adanya resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Oke, kita akan membahas satu persatu mulai dari struktur, keenam struktur teks cerpen ini agar kita lebih paham dan mengerti apa saja struktur dari teks cerpen itu. Yang pertama adanya bagian abstrak. Nama saja abstrak, di mana pada bagian abstrak ini dapat memberikan gambaran awal atau intisari cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi si pembaca bisa melihat bagaimana intisari dari pokok pembahasan yang dikulik dari cerpen ini. Dapat kita lihat melalui abstrak. Yang kedua adanya orientasi. Seperti yang kita ketahui, orientasi merupakan bagian pengenalan, di mana di bagian orientasi ini tokoh akan memperkenalkan latar dan apapun permasalahan yang ada yang dikulik dalam cerpen ini. Kemudian yang ketiga adanya komplikasi. Komplikasi itu merupakan penyusunan peristiwa yang dihubungkan dengan sebab akibat. Di tahap ini, penulis memiliki tugas untuk menjaga karakter serta tokoh untuk tetap menarik minat pembaca melalui penggambaran konflik yang ada. Di bagian komplikasi, yang keempat bagian evaluasi. Di bagian evaluasi inilah barunya terdapat bagaimana solusi dari permasalahan yang terkait dari pokok pembahasan komplikasi tadi. Di evaluasi ini akan dikulik bagaimana si penulis memaparkan perjalanan konflik menuju klimaks untuk selanjutnya ditemukan pelariannya. Yang kelima barulah bagian resolusi. Konflik sudah bertemu dengan pelariannya dengan cara penulis mengungkapkan solusi dari cerita yang telah dibangun. Di bagian resolusi, resolusi merupakan singkatnya bagaimana penulis memaparkan solusi dari permasalahan yang dikulik dalam cerpennya tadi. Yang keenam, bagian terakhir barulah bagian koda. Bagian koda ini merupakan bagian akhir untuk penulis mengungkapkan nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan pada cerpennya. Biasanya di bagian koda ini merupakan amanat atau pesan singkat yang disampaikan oleh penulis terkait cerpen yang dia tulis. Bagian struktur sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Namanya saja unsur in. In berarti dia di dalam, sedangkan X berarti dia di luar. Jadi unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari cerpen yang berada di dalam, sedangkan ekstrinsiknya ini unsur pembangunnya itu berada di luar cerpen. Oke. Untuk yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu adanya tema, yang kedua adanya latar, yang ketiga adanya alur atau plot, yang keempat adanya tokoh, yang kelima adanya sudut pandang. Ada 5 unsur intrinsik dari teks cerpen. Yang pertama adanya tema.
tema merupakan pokok permasalahan. Di sini di sini penulis memberikan penggambaran bagaimana tema yang diangkat dari permasalahannya. Bisa kita lihat di sini pokok pembahasan ini. Yang kedua adanya latar. Latar ini ada juga pembagiannya. Adanya latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian adanya alur atau plot. Alur merupakan jalannya sebuah cerita, baik itu menggunakan alur maju, alur mundur, maupun alur campuran. Yang keempat adanya tokoh. Tokoh itu merupakan orang atau karakter yang diciptakan oleh si penulis yang dikemas dengan menggunakan watak atau sifat. Yang kelima, yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang itu merupakan bentuk penyampaian atau cara pandang si penulis terhadap bahan yang ditulisnya. Oke. Selanjutnya kita membahas terkait unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik seperti yang kita bahas tadi adalah unsur pembangun yang berasal dari X, berarti berasal dari luar. Untuk unsur ekstrinsik pembahasannya yaitu adalah unsur yang berasal dari dalam luar. Permasalahan berarti pokok pembahasan yang berada di dalam luar dari unsur teks cerpen ini. Berarti ada 3 pokok pembahasan yang kita kulik dalam teks cerpen ini, mulai dari pengertiannya, strukturnya, serta unsurnya. Ingat, untuk pengertian teks cerpen itu merupakan singkatnya cerita pendek. Cerita pendek yaitu merupakan cerita atau suatu kejadian yang dibuat oleh si penulis dengan menggunakan gaya penulisnya masing-masing. Yang kedua adanya bagian struktur. Struktur teks cerpen itu adanya 6, adanya struktur abstrak, adanya orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan yang terakhir barulah koda. Di bagian koda tadi terdapat amanat atau pesan singkat yang dapat diambil dari cerita yang ditulis oleh si penulis tadi. Yang kemudian adanya unsur dan teks cerpen, adanya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ingat, unsur intrinsik berarti itu berada di dalam, sedangkan ekstrinsik itu adalah unsur yang berada di luar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga pembahasan kita kali ini terkait teks cerpen dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.